Assalamualaikum, bertemu kembali di Debara Channel dan Podcast. Kali ini kita bertemu dalam edisi tips jurnalistik dari praktisi. Nah, berlatar dari pertemuan dengan beberapa rekan pengurus pers mahasiswa dan kawan-kawan yang sekarang ada di jurusan ilmu komunikasi, ada beberapa yang bertanya tentang tips-tips jurnalistik, dan sebagai praktisi saya tertarik untuk membuat edisi kita kali ini, tips-tips jurnalistik. Nah, karena ini adalah edisi perdana, maka untuk edisi ini kita akan membahas tentang dasar-dasar jurnalistik. Karena nanti segala sesuatu yang terkait dengan jurnalis itu harus didasari oleh pengetahuan tentang dasar-dasar jurnalistik yang baik. Nah, apakah semua tulisan itu bisa dimasukkan sebagai tulisan jurnalistik? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering diperoleh di lapangan. Nah, tidak semua tulisan bisa dikategorikan sebagai tulisan jurnalistik, karena tulisan jurnalistik itu sendiri adalah dalam salah satu bentuk yang paling sederhana adalah penyebaran informasi ke berbagai audiens. Jadi kalau kita menulis untuk diri kita sendiri, itu belum bisa dikatakan sebuah tulisan jurnalistik. Nah, tulisan jurnalistik itu adalah melaporkan peristiwa, menyelidiki jalannya pemerintahan dan organisasi, memberikan wawasan tentang urusan publik, hiburan, olahraga, dan agama, menjadi beberapa elemen yang membentuk definisi jurnalistik itu sendiri. Nah, pada saat ini internet sudah menjadi sumber utama informasi bagi semua orang. Jadi semua orang saat ini sudah hampir bergantungkan informasinya. Jadi seorang jurnalis yang baik itu adalah seseorang yang bisa menyatakan fakta sebagai fakta dan memungkinkan pembaca untuk mengambil keputusan sendiri tentang interpretasi tulisannya. Jadi seorang jurnalis itu harus bisa menuliskan fakta dan tidak menggiring pembaca untuk mengambil untuk sebuah kesimpulan tertentu. Lalu siapakah jurnalis? Nah, jurnalis adalah seseorang yang menulis, mengedit, dan menghasilkan berita dan informasi yang dipublikasikan melalui media, bisa di surat kabar, majalah, internet, atau online, televisi, dan radio. Jadi, seorang jurnalis itu bisa berperan sebagai seorang penulis, seorang reporter, fotografer, videografer, penyiar, editor, produser, serta penerbit. Informasi mereka itu disebarluaskan kemana-mana. Jadi baik jurnalis yang ada di televisi, di koran, di radio, di media online, intinya informasi yang mereka tulis itu disebarluaskan kemana-mana. Dan yang paling penting, mereka memiliki media atau lembaga resmi. Jadi kawan-kawan yang ada di pers kampus, di pers mahasiswa, sudah bisa disebut sebagai jurnalis karena sudah memiliki lembaga atau media. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berita. Apa itu berita? Sampai saat ini tidak ada jawaban yang pasti, tetapi pada dasarnya berita adalah bagian dari suatu peristiwa, fakta atau pendapat yang dapat menarik bagi sekelompok orang, baik besar ataupun kecil. Bagi para wartawan atau jurnalis saat ini, melaporkan berita itu tidak lagi seperti dulu. Jadi pada saat ini wartawan bisa bekerja di rumah dan bisa juga bekerja di luar rumah. Mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan telepon dan lewat komputer. Kemudian ada juga wartawan atau jurnalis yang turun ke jalan dan meliput sebuah berita langsung di lapangan. Nah, wartawan atau jurnalis sendiri memiliki beberapa spesialisasi, masing-masing mencari siapa yang cocok, sumber yang cocok, atau berita apa yang cocok, atau acara-acara apa yang cocok dengan spesialisasi mereka itu sendiri. Namun ada juga wartawan yang bebas untuk membuat berita tentang apapun yang terjadi. Nah, beberapa kolumnis bisa memasukkan cerita-cerita humanis atau human interest dalam liputannya itu dengan menambahkan berita itu dengan humor. Jadi di dalam berita itu tidak semua berita harus hard news, tapi ada juga berita yang human interest atau features, di mana di situ
dimasukkan materi-materi humor atau materi-materi ringan, namun tetap dengan prinsip masih berdasarkan fakta dan data tadi, karena fakta dan data itulah yang kemudian yang membedakan antara sebuah karya jurnalistik atau karya opini atau artikel. Di media sendiri ada wartawan yang meliput untuk pemberitaan di tempat mereka tersebut, dan wartawan-wartawan itu ada yang sifatnya wartawan pos atau yang meliput di lokasi tertentu, dan ada juga wartawan yang sifatnya itu penugasan khusus. Nah, kalau wartawan pos ini adalah mereka yang meliput di lokasi tertentu, seperti wartawan yang khusus meliput sistem pengadilan atau di kepolisian atau di balai kota dan sebagainya. Dan wartawan ini melakukan kontak sehari-hari dengan para pejabat atau pekerja pemerintah, misalnya, dan umumnya memakan sumber yang kredibel dan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, sementara itu ada wartawan penugasan khusus yang mereka ini dikirim ke tempat atau meliput acara-acara penting tertentu, misalnya kunjungan presiden atau upacara pemotongan pita dan sebuah gedung. Dan ini mereka tidak ada spesialisasi, tapi sifatnya adalah penugasan, dan ini bisa berganti pada setiap saat. Nah, apa yang bisa dilaporkan oleh seorang reporter umum? Yang mereka bisa laporkan adalah semuanya, semua topik bisa mereka liput, kecuali ada penugasan tertentu dari media tempat mereka bekerja. Nah, apakah seorang jurnalis itu bisa mengutip berita dari internet? Nah, jawabannya, internet menyediakan sumber berita dari surat kabar online, fasilitas siaran, dan layanan informasi. Kita bisa mengutip, namun harus selalu memeriksa kredibilitas saat meninjau sumber dari internet itu sendiri. Meskipun banyak artikel disediakan oleh internet, namun kita harus memilih berita-berita dari media yang kredibel, atau jika bisa Anda juga harus langsung ke sumber pertama dari berita yang ditulis di internet tersebut. Nah, apakah seorang jurnalis bisa mengutip dari blog? Kita bisa mengutip, namun juga harus memeriksa kredibilitas dari si pemilik blog tersebut, karena beberapa orang menulis blog dengan sedikit atau tanpa kepedulian terhadap akurasi beritanya, tanpa faktual dan tidak ada data. Sementara banyak juga blog yang ditulis oleh penulis yang munafik, yang ditulis dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengarahkan pembaca ke blog mereka. Namun kita harus hati-hati untuk mengutip blog ini, karena tidak semua blog itu sifatnya kredibel untuk dipertanggungjawabkan kebenaran dari tulisan yang ada di blog itu. Lalu dari mana lagi seorang wartawan mendapatkan berita? Selain tadi mengutip dari internet, kemudian blog, wartawan juga bisa mendapatkan berita dari berita pers atau berita rilis. Nah, biasanya pemerintah, lembaga penegak hukum, bisnis atau kampanye politik dan sebagainya biasanya mengirim rilis informasi melalui surat digital atau email ke semua media, dan siaran pers atau rilis ini sangat membantu, tapi mereka tidak harus memuat semua informasi yang ada di rilis tersebut, karena informasi yang dimuat cukup yang dirasa perlu oleh reporter. Selain itu, berita juga bisa diperoleh dari wawancara atau wartawan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, wartawan yang baik biasanya akan melakukan wawancara, dan wawancara yang baik pasti akan menghasilkan cerita yang bagus. Nah, dalam sebuah penulisan karya jurnalistik ada juga hal yang penting, yaitu kalimat lead. Nah, biasanya keberhasilan seluruh artikel yang ditulis itu tergantung kepada kalimat pertama
di berita itu atau lead. Jadi pengetahuan tentang lead ini sangat penting bagi orang-orang yang ingin berkecimpung di dunia jurnalistik ini. Nah, hal yang paling sering disebut-sebut dalam jurnalistik adalah 5W1H atau the 5Ws. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Menulis berita, tidak peduli berapa lama atau berapa pendek itu berita, harus memasukkan elemen-elemen dasar tadi, 5W, 1H tadi. Cerita itu tentang apa, di mana terjadinya, siapa yang terlibat, kapan akan terjadi, mengapa bisa terjadi, bagaimana semuanya bisa terjadi, atau bagaimana semuanya akan terjadi. Nah, salah satu yang terpenting juga di dalam sebuah penulisan jurnalistik adalah sumber atribusi. Jadi semua kutipan yang dicantumkan di sebuah tulisan jurnalistik harus dikaitkan dengan seseorang. Jadi tidak bisa ada pernyataan yang dimuat di tulisan jurnalistik atau di berita itu berdasarkan pemikiran dari penulisnya. Jadi semua kutipan atau semua hasil wawancara atau semua pendapat yang ada di sebuah berita harus dikaitkan dengan seseorang. Bahkan jika seseorang itu adalah sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Karena kadang-kadang ada sumber yang hanya ingin menjadi anonim atau tidak mau disebutkan namanya. Jadi kita juga harus menulis bahwa pernyataan itu ditulis oleh narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Jadi kita harus menghindari tulisan kita itu terkesan seperti tulisan-tulisan gosip, sehingga kita harus menghindari menurut kalimat-kalimat yang mengatakan menurut sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, atau orang yang di media tertentu. Tapi kita bisa menulis bahwa kutipan kita benar, namun orangnya itu tidak mau dicantumkan namanya dari tulisan yang akan kita buat tadi. Atribusi ini juga sangat menentukan dalam kredibilitas seorang jurnalis. Maka Anda sama sekali tidak boleh salah dalam menuliskan nama. Satu huruf pun Anda tidak boleh salah dalam menuliskan nama, apalagi untuk menuliskan jabatan. Dan yang paling penting adalah dalam menuliskan pangkat seseorang, tidak boleh salah. Nah, salah satu tips agar Anda tidak pernah salah dalam menuliskan nama narasumber Anda adalah minta tolong kepada narasumber itu untuk menuliskan namanya di dalam catatan Anda, atau Anda mencatat nama si narasumber kemudian perlihatkan ke narasumber itu apakah sudah benar secara ejaannya. Atau cara yang paling gampang adalah dengan meminta kartu nama dari si narasumber itu. Dan banyak juga orang yang bertanya adalah bagaimana caranya agar bisa menulis. Dan jawaban saya selalu, kalau Anda ingin bisa menulis, maka Anda harus menulis. Kalau Anda ingin menulis, maka menulislah. Demikian pemaparan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di topik-topik berikutnya. Anda bisa menuliskan di kolom komentar jika Anda menginginkan topik tertentu yang akan kita bahas dalam segmen tips jurnalistik bersama praktisi ini. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa.